Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NPM 2408260106. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas remedial terkait blok gastro. Di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit GERD. Definisinya yang pertama adalah GERD merupakan kondisi reflux kronik isi lambung atau asam atau empedu ke esofagus yang menimbulkan gejala dan atau komplikasi akibat iritasi mukosa esofagus. Etiologinya ini disebabkan karena disfungsi sphincter esofagus bawah atau LES. Bisa juga disebabkan karena adanya hernia hiatus, bisa juga karena pengosongan lambung yang lambat, dan juga disebabkan karena produksi asam lambung yang berlebihan. Faktor resikonya itu karena obesitas, kehamilan, merokok, kecanduan minum alkohol, konsumsi kopi yang berlebihan, minum coklat atau makan coklat, makan makanan yang berlemak dan pedas, serta karena makan berlebihan atau makan sebelum tidur. Serta bisa juga disebabkan karena penggunaan obat tertentu seperti obat NSAID, CCB, dan antikolinergik. Untuk patofisiologinya itu karena terjadinya penurunan tonus LES sehingga isi lambung naik sampai ke esofagus, dan terjadilah iritasi dan inflamasi mukosa esofagus yang akan menyebabkan gejala heartburn atau rasa panas di dada dan regurgitasi, serta dapat terjadinya esofagitis struktur atau Barrett esophagus bila kronik. Pada anamnesis biasanya didapati keluhan pasien adanya rasa panas di dada atau heartburn, regurgitasi asam, adanya nyeri dada non-kardiak, dan biasanya pasien juga mengeluhkan adanya disfagia, batuk kronik atau suara serak, serta rasa pahit atau asam di mulut. Biasanya simptomnya itu adalah disfagia progresif, odinofagia, penurunan berat badan, serta hematemesis melena, penurunan berat badan. Pemeriksaan penunjang bisa dilakukan endoskopi, yaitu untuk menilai esofagitis, ulkus, dan struktur Barrett. Serta kita lakukan pemeriksaan pH metri esofagus 24 jam. Ini merupakan gold standard. Tata laksananya untuk farmakologi bisa kita lakukan tindakan pertama itu PPI seperti omeprazol, lansoprazol ataupun pantoprazol. Untuk omeprazol kita berikan 2x2. Untuk omeprazol kita berikan sediaan yang 20 mg, kita berikan 2x1. Selanjutnya bisa kita berikan antihistamin sebagai reseptor blocker, yaitu ranitidin, dan ataupun untuk sediaan lain bisa kita berikan famotidin. Serta bisa kita berikan antasida untuk antasida sebagai simptomatik, dan kita bisa berikan domperidon. Untuk non-farmakologinya bisa kita berikan, kita kasih tahu kepada pasien untuk turunkan berat badan, hindari makan 2-3 jam sebelum tidur. Dan untuk ketika tidur dengan kepala sedikit lebih tinggi, jangan datar, karena itu bisa menyebabkan naiknya asam lambung sampai ke esofagus. Terus itu hindari makanan yang sebagai pemicu seperti makanan pedas ataupun minum-minuman kopi, teh, dan minum-minuman yang asam lainnya. Terus jika pasiennya merokok dan minum alkohol, tolong diminta untuk berhenti terlebih dahulu.
Edukasi kepada pasien kita jelaskan bahwa GERD ini bukan penyakit ringan bila kronik dan diperlukannya kebutuhan minum obat yang sangat penting, jadi harus rutin minum obat serta pola makan dan gaya hidup yang berperan besar. Segera ke fasilitas kesehatan bila muncul alarm simptom. Nah, terapi yang sering membutuhkan jangka panjang. Jadi, jangan ketika hilang gejalanya tidak terasa sakit lagi, maka obatnya dihentikan, jangan dulu. Jadi, ikutilah anjuran dari dokter, minum obatnya itu sampai kapan. Nah, setelah itu bisa juga periksakan kembali ke dokter. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.